Selamat siang, apa kabar Anda semua yang lagi menyaksikan tayangan ini di YouTube channelnya eh, Plastic and Rubber Indonesia 2024 ya. Dan ini adalah sebuah acara di antara pameran plastik and rubber yang sudah bertahun-tahun tentu saja diselenggarakan, dan hari ini spesial sekali karena sejak tadi saya punya banyak tamu-tamu spesial, tamu-tamu yang berbagi cerita bagaimana kita bisa bersahabat dengan plastik dan juga menjaga bumi kita untuk bisa tetap hijau, tetap menjadi tempat tinggal kita yang nyaman tentu saja ya. Dan saya Raymond Levy masih teman setia Anda di podcastnya Circular Economy Zone. Dan hari ini sekarang saya sudah nggak sendirian lagi, sudah ada tamu saya yang luar biasa, ada Mas Arya. Hey ya. Halo Mas Rey. Siap, ini Arya dari Ecosystem. Ecosystem itu kalau teman-teman mau follow Instagramnya boleh, karena bukan ekosistem biasa ya, ekosistem dengan spelling yang beda. Spell it. ECOXYZTEM. Kenapa pakai XYZ? Oke. Sebenarnya itu juga berhubungan sama bisnis yang kita bangun gitu. Siap. Jadi Gimana? kita ada 3 pilar. Ya. X yang pertama itu ngomongin tentang exit atau ngomongin tentang building talent. Gitu. Exit atau building talent. Yes, betul. Oke, itu apa tuh? Detailnya apa tuh? Nah, jadi aku mungkin jelasin dulu semuanya. Oke, boleh. X, Y, Z. Saya udah gak sabar soalnya ya. Seru banget ketemu lo. Siap. Oke, exit. Tadi Y. Y-nya Y Labs. Itu kegiatan utama kita yaitu venture building. Venture building. Yes. Oke. Z-nya, Z. Yang terakhir Zinergy. Ini ngomongin tentang market building justru. Market building. Yes. Oke. Nah, mungkin aku udah mulai bisa langsung ke detail. Udah mulai mengerucut ya, udah mulai detail ya. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin, jadi mungkin penjelasan dulu sedikit tentang ekosistem kali ya. Ekosistem dulu boleh, silakan. Yes, jadi ekosistem adalah sebuah venture builder yang memang fokusnya di climate tech industry dan sustainability. Di climate tech industry dan sustainability. Yes, kita sebenarnya bantu startup di bidang lingkungan to solve climate challenges at scale. Jadi, Jadi kita tahu sebenarnya Indonesia nggak kekurangan inovasi-inovasi di bidang climate tech gitu. Cuman gimana caranya inovasi ini bisa menyelesaikan masalah lingkungan di skala yang lebih besar gitu kan. Ini saya senangnya adalah karena ya saya nggak tahu ya teman-teman kamu gimana nih, orang-orang muda gitu ya, orang-orang muda yang sadar bahwa bumi kita perlu dijaga dan akhirnya mereka membuat sesuatu, berkolaborasi gitu ya. Banyak teman-teman yang terlibat juga pastinya ya Arya, betul untuk bisa do something for our earth gitu ya. Ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau ekosistem sendiri sebenarnya udah berapa lama nih? Oke, kalau ekosistem sendiri kita mulainya dengan nama ekosistem itu tahun 2021. Tahun 2021 berarti setelah pandemi ya? Waktu pandemi lagi nggak boleh kemana-mana gitu ya. Kita nggak boleh kemana-mana nih guys, kita bikin sesuatu guys gitu ya. Betul. Tapi DNA-nya sendiri Green Generation Indonesia itu udah dimulai dari tahun 2011. Lama dong, yes, 10 tahun sebelumnya dong. Iya, betul. Tapi bentuknya masih kayak movement, terus ajakan-ajakan untuk ke orang-orang campaign, yes, simple things gitu ya, untuk bisa melakukan sesuatu. Dan di 2021 pas lagi COVID-nya nih guys, Arya, foundernya siapa? Kita ada 3 foundernya. Yang pertama Mas Jonathan Davi. Oke. Terus Pandu Wirawan sama Diki Ahmad. Okay. Dan ada satu presiden direktur kita Muhammad Bijaksana Junior Sano. Itu kalau misalnya di dunia circular economy. Waste for change. Yes, siapa tak kenal Sano kayaknya. Ya kan. Yes. Oke, jadi kalau bahas orang-orang muda banget ya kayaknya ya. Betul. Oke. Tadi lo udah sempat ngomongin soal 3 pilar dan lain sebagainya gitu lah. Sekarang apa nih yang dilakukan oleh ekosistem sendiri? Oke, jadi sebenarnya kita membantu startup ini dengan cara apa sih gitu. Nah, kalau ngomong startup jangan buru-buru, dengarnya startup apa startup gitu. Oke, startup guys gitu ya. Bukan startup. startup gitu kan. Apaan gitu ya, membantu startup ini. Ya, tadi menjelaskan masalah lingkungan dengan skala yang lebih besar. Nah, caranya kalau misalnya di venture building sendiri kita bantu dari 3 kegiatan. Ada 3 kegiatan dari venture building sendiri nih guys ya. Yang dibantu, silakan. Yang pertama di sisi fundraising.
Fundraising. Yes. Kalau udah ngomongin fund tuh saya langsung membelalak gitu matanya ya. Langsung ya. Apa yang dilakukan di fundraising ini nih biasanya? Dibantu seperti apa dan bagaimana implementasinya? Oke, biasanya setelah mencapai stage tertentu dalam membangun bisnisnya, startup ini butuh funding tambahan untuk lebih berkembang. Scale up. Scale up, betul. Nah, biasanya untuk early stage startup itu masih sangat kesulitan untuk punya koneksi ke venture capital atau ke investor-investor lainnya. Betul. Nah, Koneksi aja dulu susah ya karena masih baru ya. Betul. Dan butuh trust kan di Yes, awal. betul. Apalagi sebagai biasanya first time founders, Yes. datangnya kalau di Climate Tech itu biasanya datangnya dari aktivis atau dari engineering. Jadi kan orangnya produk banget atau justru campaign banget. Campaign gitu. banget, padahal itu dua sisi agak beda sebenarnya kan. Dan sekarang mereka harus bangun sebuah bisnis gitu. Jadi kan entire different animal ya yang di-handle. Iya. Gitu. Dan kalau bisnis kan hubungannya sama cuan ya. Iya, betul. Di luar, semua pasti punya niatan positif untuk menjaga bumi kita gitu. Tapi kalau sampai ke bisnis kan ada revenue yang harus diraih gitu kan. Betul. Nah, biasanya kita bantunya selain connect sama investor-investor, tapi kita juga nyiapin di persiapan fundraisingnya gitu. Jadi kayak data roomnya kita bantu juga untuk persiapan mereka jadi untuk fundraisingnya mereka lah gitu. Itu yang pertama ya Itu tadi pertama. ya. Kita jadi ekosistem ini ngebantu dari penggalangan dananya lah. Betul. Gitu kurang lebih seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa kita mau lakuin sesuatu nih buat bumi kita mau bikin startup baru bentuknya kayak gimana, itu dibantuin juga tuh. Kalau misalnya approach-nya ekosistem justru agak berbeda nih. Oke, gimana? Jadi kalau dari ekosistem merasanya bahwa Indonesia itu nggak kekurangan sama sekali inovasi dan juga founder-founder hebat. Wih. Cuman harus founder-founder ini aja harus naik level gitu. Oke. Jadi justru kita bantunya untuk kita bantu untuk portofolio kita dulu. Portofolio means startup yang kita invest atau kita berikan working capital dan dan kita punya equity share di situ gitu. Wow, itu baru tahap yang pertama aja udah menarik ya guys. Ya nggak sih? Tapi kalau kita ngomongin anak muda gitu ya pengen punya bisnis sendiri, it's not only just business gitu kan. Ini benar-benar bisnis yang punya impactnya beda gitu ya, nggak cuman buat social life kita gitu ya, buat kehidupan sosial kita, tapi juga buat bumi kita sendiri gitu ya. Nah itu baru yang pertama nih, ngomongin soal penggalangan dana. Yang kedua apa nih? Yang kedua di business development activities. Business development activities. Iya. Kayak gimana nih bentuknya nih? Nah biasanya kalau misalnya startup yang baru, produk-produknya keren nih. Oke. Tapi gimana caranya mereka bisa tap in ke market? Jadi kita coba konekkan juga ke market. Terus juga biasanya bisnis strategi kan beda ya sama karena datangnya dari engineering background sama aktivis. Yes. Tentu saja bisnis strategi beda dengan campaign strategis dan sebagainya macamnya. Walaupun kepake juga. Walaupun harusnya berjalannya bersisian. Betul. Karena dua-duanya punya tujuan yang mulia lah kasarnya gitu ya. Betul. Ya nggak sih? Apalagi kalau ngomongin circular economy gitu ya, impact-nya kan nggak cuma buat 1-2 orang. Betul. Tapi dalam sebuah lingkaran itu tadi impact-nya ya. Wow, seru banget nih. Itu baru yang kedua nih guys. Yang ketiga. Nah yang ketiga itu ada kita sebutnya shared service. Share service. Artinya kalau misalnya di early stage startup itu biasanya justru mereka fokusnya di produknya. Bisa jadi misalnya produknya udah bagus banget nih, tapi mereka lupa di sisi aspek legal, HR, bikin laporan keuangan, pajaknya, betul banget. Kan kalau mau bikin bisnis yang sustainability nggak cuma buat lingkungan doang, tapi secara governance juga harus betul. bagus. Apalagi ketika bisnis itu makin besar nih guys, makin besar, rekening makin gendut ya, betul. Kan pasti orang-orang pajak juga bakal lihat tuh kita bayar pajak apa enggak. Jadi sampai segitunya yang dia lakukan oleh ekosistemnya. Kita bantu juga ada service. Nah, kita sebutnya shared service. Nah, itu baru di venture buildingnya tuh. Gitu. Saya seneng deh kalau ketemu sama orang pinter gitu ya, anak muda yang pinter. Itu baru di venture buildingnya. Yang lain? Kita ada talent building sama market building juga. Tadi venture buildingnya, sekarang talent buildingnya kayak gimana nih? Jadi 3 pilar juga? Ada 3 pilar juga nggak? Enggak. Kalau soal talent building? Sebenarnya gini anggapannya, kalau misalnya kita mau bangun climate tech startup ekosistem yang bagus, itu nggak cuma venture-nya yang bagus, tapi source of talent-nya juga harus pada bagus nih. Source of talent-nya, apa nih? Yang dimaksud dengan talent apa nih? Nah, jadi orang-orang yang kayak gini, misalnya kalau kita lompat ke 2014, 2015. Oke. Di pertengahan itu. Digital lagi rame banget kan.
Baru naik lah, Baru udah naik mulai banget. rame, langsung Udah rame mulai gitu ya. Nah, itu menurutku adalah salah satu contoh di mana talentnya dibangun dengan baik gitu. Jadi ketika ekosistem digitalnya naik, Ya, itu ya. talentnya udah siap semua buat bisa jadi kerja di sana atau bikin startup juga gitu. Nah, jadi ekosistemnya sudah terbangun dengan baik. Nah, Oke. kita juga mau bikin seperti itu. Once sustainability jadi sesuatu yang rame banget, Ya. terus juga climate tech startup jadi sesuatu yang booming banget, kita pengen semuanya talentnya udah pada siap nih untuk bekerja gitu ya, punya green jobs kita sebutnya gitu kan. Ya. Atau juga kalau misalnya mereka mau bikin startup-startup baru di climate tech gitu sih. Oke. Itu yang Itu talent yang kedua building. ya, Yes. talent Talent building. building. Oke. Kita punya ini juga learning platform. Learning platform gitu ya. Bisa dicek di exit.ecosystem.com. exit.ecosystem.com nih guys Yes. ya. Bisa cek di situ karena yang namanya, tapi learning platform ini apa isinya? Nah, isinya macam-macam. Ada kelas-kelas gratis terkait sustainability. Contohnya climate apa tuh? Kelas apa tuh? Kelas apa tuh? Oke, tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang founders, kebutuhannya founders apa sih untuk bikin suatu bisnis gitu. Misalnya kita ngomongin tentang bisnis model gitu. Ya. Nah, di situ ada penjelasannya gimana cara bikin bisnis model yang sustainability gitu, yang sustainable gitu. Oke. Bisnis model yang Sustainable. sustainable dan tentu saja tetap berhubungan dengan alam dan lain Yap, sebagainya betul, ya, betul, menjaga betul. bumi dan lain sebagainya ini guys. Yes. Oke, wah menarik sekali tuh. Tapi boleh nggak Arya Ya. kasih contoh yang realnya gitu, Ya, apa boleh. yang pernah dibuat, siapa dan bagaimana backgroundnya dan apa yang mereka lakukan Oke. bisnisnya seperti Nah, apa? Jadi ekosistem sendiri sekarang udah punya 8 portofolio nih. 8 portofolio, Iya. oke dari tahun 2021 tuh padahal ya, Iya, benar. baru 3 tahun ya. Benar-benar. Oke. Nah, mungkin kalau aku mau share sedikit Boleh, yang paling Stand sophisticated out, ya iya, gitu ya, yang paling advance gitu. iya. Ada namanya startup kita namanya Raffleware. Raffleware. Yes, Ya. mereka sebenarnya bikin grafin, material grafin, tapi dari sampah plastik. Wow, any kind of sampah plastik atau plastik Yes, tertentu? sebenarnya bisa semua sampah. Oke. Karena intinya grafin itu kan sebenarnya karbon ya, rantai karbon gitu. Jadi dia bisa dibuat dari rantai karbon panjang. Gitu. Nah, caranya mereka yang lebih tahu. Karena mereka expert tadi yang Yes, betul. lo bilang tadi itu kan, dari orang-orang yang di belakang, orang produksi lah kasarnya. Engineer banget gitu engineer kan. banget Yes. gitu ya. Mereka bikin grafin gitu ya. Nah, Wow. itu yang salah satu yang paling kerennya. Namanya apa? Raffleware. Oh, oke, Iya. oke. Itu ada semua tuh ya nanti di ekosistemnya ID-nya. Ada. Apa yang udah tadi 8 portfolio yang tadi lo sebutin tadi Bisa itu dicek ya. juga di websitenya ekosistem. Ada website-nya juga ekosistem.com. .com. Oke, ini banyak banget yang bisa kita dapetin nih. Ngomongnya mungkin cuma 30 menit sama Arya, tapi ujung-ujungnya panjang kayaknya ya. Oke, nah kita ngomongin soal pameran hari ini nih Arya, bahwa pamer Inno setiap tahun gitu ya dipercaya untuk membuat sebuah pameran namanya Plastic and Rubber Indonesia. Ya. Di mana di sini nggak cuma jual mesin sih sebenarnya. Mesin-mesin kan teknologi kan berkembang terus nih dari tahun ke tahun. Setuju. Ada extruder, ada mesin-mesin buat recycling segala macam. Dari sudut pandangnya ekosistem sendiri, event-event kayak gini nih sebenarnya kayak apa sih, bisa mendorong apa yang bisa dilakukan? Oke. Ya. Sebenarnya bagus banget sih, karena ini juga pertama kalinya aku datang ke sini. Yes, Terus pastinya. tadi lihat-lihat sedikit kayak, banyak juga teknologi-teknologi barunya. Iya, benar banget. Inovasi-inovasinya di Bener. showcase di sini gitu kan. Iya, Jadi iya, sini sebenarnya bagus banget. Apalagi kalau misalnya sekarang perusahaan-perusahaan plastik udah mulai melek ke sustainability. Betul, Gitu. betul. Jadi inovasi-inovasinya udah lebih keren lagi. Kan kalau misalnya aku sendiri berpendapat bahwa plastik itu salah satu penemuan terbaiknya manusia. Really? Iya. Waduh, jadi bukan musuh ya? Jadi jangan dijadikan musuh. Jangan dimusuhin dulu guys. Yes, betul. Yang jelas harus bisa untuk mengatasi ketika plastik ini sudah dipakai gitu. Oke. Gimana caranya biar nggak jadi sampah yang dibuang aja, tapi Jadi dimanfaatin jangan lagi. cuman habis manis sepah dibuang, Betul. akhirnya mengotori bumi kita nih guys. Betul. Tapi bagaimana setelah kita pakai, mungkin cuma single use atau multiple use gitu ya. Dan itu masih bisa diolah lagi. Dan lo ngelihat nih hari ini di pameran Plastic and Rubber ini ternyata banyak teknologi-teknologi juga yang udah bisa diterapin buat proses recyclingnya ini jadi lebih mudah
efektif dan jadi cuan juga, Betul dan banget. circular ekonomi yang kita idam-idamkan nih guys bisa berjalan dengan baik gitu ya. Setuju banget. Wow, Gitu. tadi udah kemana aja nih Arya? Aku sih baru ke yang di C ya, yang di sorry di B3 ya. Iya, Terus aku lihat tadi beberapa ada yang mesin-mesin yang memang langsung jadi gitu ya. Yes, Bahkan ada yes. dicontohin gitu. Ya. Dan Yes. balik lagi ya, ini nggak cuma bisnis loh, tapi ya ketika kita bisa membuat agar bisnis kita sejalan dengan alam, dan once again gitu ya, berdampak gak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat banyak orang. Ya kalau lo pernah ke Bantar Gebang dong? Oh pernah. Berapa kali? Wah, ya beberapa Lumayan kali lah. sering gitu ya, sempat ke Iya. gunung-gunung sampahnya. Iya pasti itu numpuk banget Oke, kan. that's the real circular economy, right? Betul, Gitu kan, betul. ngelihat ada pemulung yang mengumpulkan, Ya. terus ada yang akhirnya transporting ke pabrik-pabrik dan akhirnya berubah menjadi produk lagi gitu ya. Ya. Itu benar-benar sirkular ya nggak? Betul, Ya nggak sih betul. ya? Itu sebenarnya sebenarnya itu masih belum optimal, tapi justru step pertamanya lah gitu. Oke. Nah kalau tadi ngomongin soal ekosistem sendiri gitu ya, ada beberapa yang jadi pertimbangan dan ada yang beberapa dilakukan. Saya mau tanya pastinya kesulitannya nih. Oke. Dari teman-teman ekosistem sendiri gitu ya, ketika kita ketemu sama anak-anak muda yang tadi gue Ya. bilang mau bikin startup gitu ya, yang biasanya yang menjadi hambatannya itu Oke. apa? Kalau yang jadi hambatan biasanya justru dari market. Dari market. Yes, betul. Jadi kita bisa produksi tapi nggak bisa jualan gitu maksudnya. Iya, jadi kalau kita lihat sekarang masih terlalu dikotak-kotakan gitu ya. Jadi ini produk yang sustainable, ini produk yang enggak. Padahal kan pada akhirnya semua produk harus sustainable dong. Iya Gitu. sih. Nah. Selain berdaya guna gitu Betul. ya, nggak cuma kegunaan dia sebagai sesuatu yang Ya. sesuai dengan fungsinya, tapi secara sustainability paling nggak bisa berkelanjutan, bisa di recycling lagi dan lain Benar, sebagainya. benar. Nah. Apalagi plastik ya. Iya betul. Nah terus biasanya kalau misalnya udah mengkotak-kotakan, biasanya paling sering aku dengar adalah ini produk sustainable kok mahal ya. Nah, Itu dia. kenapa tuh? Nah, karena biasanya justru yang produk tidak sustainable itu tidak memperhitungkan cost terhadap environment dan juga sosialnya gitu. Betul. Kenapa jadi mahal gitu ya? Yes, betul. Jadi Karena harusnya kalau ngomongin bisnis kan semua pengen murah ya nggak ya sih? betul. Tapi Keuntungan setinggi-tingginya. yes, kalau misalnya kita ngomongin sustainability kan kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat produk-produk yang tidak sustainable, itu justru tidak memperhitungkan cost terhadap lingkungan dan juga sosialnya. Iya. Nah kalau dari segi pelakunya nih, tadi kan Ya. punya 8 portfolio, punya orang-orang di baliknya. Apa yang bisa membuat seorang bisa sustain, quote and quote, sukses gitu ya. Ya. Dari apa yang mereka lakukan dengan bisnisnya yang berhubungan dengan alam dan sebagainya. Dan ada yang enggak nih, yang enggak biasanya kenapa nih Oke, Arya? biasanya beberapa sih karena mismanagement ya. Itu yang pasti. Karena Semangat di depan gitu semangat ya. di depan. Terus waktu apalagi ini biasanya ada kayak fundraising curse gitu. Jadi setelah fundraising mereka pikir, ini Dapat justru duit nih. finish nih gitu. Padahal itu justru start Baru gitu. mulai guys, Yes, baru betul. mulai. Gimana kita udah ngedapetin uangnya nih ya, Iya. ngomongin duit ya. Ngomongin uangnya kita harus bertanggung jawab bagaimana uang itu bisa berkembang. Once again, your business will be scale up gitu ya. Dan itu bisa berdampak lagi buat banyak orang termasuk lingkungan kita ya nggak Iya, sih? betul. Nah kalau kayak gitu ada nggak sih ketika mulai mencari portfolio baru pasti di luar 8 itu kayak semacam fit and proper testnya atau Ada. apa saja yang harus disiapin dan bagaimana biar bisa diterima dan mendapatkan Support-support dari support investor. yang tadi gitu ya. Oke. Apa syaratnya apa nih Arya? Yes, kalau misalnya kita sendiri sih kita punya investment thesis, kita bantu semua startup di early stage dan Yang dimaksud early stage itu yang kayak gimana sih ya? oke, itu berarti kalau misalnya pakai stage fundraising kita pre-seed sampai seed lah. Gitu. Oke. Jadi mereka baru bangun bisnisnya, Heeh. udah punya sedikit traction, udah punya first initial market. Oke. Nah, First initial market selain produk pasti. betul, dan mereka pengen scale up itu. Nah, itu kita selalu open sama orang-orang. Gitu. Oh. Nah, cuman memang yang jadi portofolio kita biasanya dipilih lagi tuh. Ada assessment khusus, terus kita juga lakuin due diligence gitu. Oh, Yes. oke. Karena Jadi kan dilakukan secara terbuka ya. Iya, Jadi kita betul. benar-benar open for discussion. Jadi orang bisa tahu kekurangannya di mana, apa Yes. yang membuat dia mungkin berhenti di stage tertentu gitu betul. ya. Nah, tapi yang paling menariknya kalau misalnya startup-startup yang nggak jadi portofolio kita masih bisa kita support melalui program-program inkubator dan akseleratornya gitu. Kita juga setiap tahun ada namanya
kalau misalnya tahun ini Climate Innovation Accelerator. Itu program selama 6 bulan untuk startup-startup yang tadi early stage gitu. Nah, Ini jadi dari ekosistem juga. ekosistem sendiri yang Iya, ngerjain gitu ya. betul. Padahal kan di luar sana juga mungkin peran pemerintah sendiri ada nggak yang kalian rasakan dan bagaimana bentuknya? Yes, betul. Kita banyak banget dibantu sama KLHK udah pasti. Pasti ya. Yes, program-program kita juga banyak yang didukung sama KLHK gitu. Terus juga kita waktu itu baru aja ke mungkin sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu gitu, kita ada namanya Langkah Memumi Festival. Ya, Langkah Memumi Festival, saya lihat di Instagramnya. Iya betul. Nah itu Itu juga, bentuknya isinya apa aja tuh? nah itu sebenarnya kayak showcase, kayak gini, cuman showcase buat startup-startup di ecopreneurs lah kita sebutnya. Gitu. Ecopreneur. Jadi kalau Langkah Membumi Festival ini akan menjadi event tahunan atau gimana? Arya? Betul. Kita Ini yang keberapa yang ini? ini berarti ketiga. Wow, udah 3 kali ya? Yes, Bikinnya di mana kemarin? di Spark Senayan. Spark Iya, Senayan. iya. Oke, itu berapa partisipan atau gimana Yang bentuknya? hadir kayaknya seingat aku ya, itu sekitar 18.000 orang. 18.000 orang. Kalau eksibitornya atau yang Eksibitornya kita ada sekitar 40 sekian ya. wow. Iya. Termasuk 8 portfolio yang Iya, sudah betul. berhasil ditetaskan oleh ekosistem nih guys. Wow. Jadi rencana lagi akan ada acara apa lagi? Paling deket nih, Oke. Arya. Nah, untuk di talent building kita udah pasti ngelakuin program-program launchpad program kayak akselerator inkubator, tapi juga kita lagi coba bangun di market building itu untuk menghidupkan atau mempopulerkan energi efisiensi melalui Energi efisiensi, blended financing. Oh wow. Gitu. Saya tuh langsung mikir banyak. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin ya. Yes, betul. Dan mungkin dalam waktu jangka pendek gak semuanya bisa langsung dapetin uang Benar. atau cuan atau gimana. But I think kunci utamanya adalah bagaimana kita bisa konsisten, Iya, betul. nggak gampang nyerah, Betul gitu banget. kan. Dan ya tahu bahwa yang kita lakukan ini bukan cuma buat kita sendiri gitu ya, tapi berdampak buat sekali lagi buat lingkungan kita, buat alam kita juga gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau ada program-program lain mungkin yang mau dilakukan atau kayaknya menarik dan sudah dilakukan oleh ekosistem sendiri? Ya kalau yang sudah dilakukan kan tadi ya udah disebutin terkait inkubator, Ya, akselerator. ya. Terus juga kita tiap tahun ada Langkah Bumi Festival. Terus juga kalau misalnya Mas Ri pernah nonton Shark Tank? Nah kita juga di YouTube ada tuh, di YouTube-nya ekosistem ada yang tipenya pitching-pitching kayak Shark Tank. Nah itu di YouTube-nya ekosistem. Oke, jadi Gitu. selain website, Instagram juga ada YouTube channelnya ekosistem. Yes, betul. Oke, menarik sekali nih. Oke, mungkin ada last statement dari Arya atau Ya. juga mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin mau usaha gitu ya. Usahanya juga masih berhubungan dengan kelestarian alam dan sebagainya ya. Silakan ya. Selama niatnya baik, hasilnya akan baik. Selama niatnya baik, hasilnya akan baik. Ini kayak mau cari jodoh ya. Semua kayaknya kayak gitu deh. Dalam hidup standarnya emang gitu. Standarnya gitu ya. Tapi once again ya, it's not only business gitu ya Ya. guys. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Apalagi teman-teman yang masih muda juga gitu ya. Nggak cuma ngedapetin cuan, tapi we can do something more for our environmental gitu ya. Ya. Wow, luar biasa. Cool. Arya, thank you banget. Oh, ya. Udah Thank hadir you. di Siap. podcastnya Plastic and Rubber Indonesia 2024 persembahan dari Pamerindo. Guys, kita udahan dulu ngobrol sama Aryanya karena masih akan ada banyak lagi tamu-tamu yang hadir hari ini di hari yang kedua di Plastic and Rubber Indonesia. Saya Raymond Levy bersama Arya. Sampai jumpa.